Assalamualaikum sahabat, berjumpa lagi di channel Kisah Muslim. Pada kesempatan ini kami akan berbagi cerita tentang masa pertumbuhan Imam Malik bin Anas rahimahullah. Kisah masa pertumbuhan Imam Malik rahimahullah. Ayah Imam Malik bernama Anas bin Malik, sedangkan ibunya bernama Aliyah bin Syarik al-Afdiyah. Keluarganya berasal dari Yaman. Lalu pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, sang kakek pindah ke kota Madinah dan menimba ilmu dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadi salah seorang pembesar tabi'in. Imam Malik dilahirkan di kota Madinah 79 tahun setelah wafatnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun kelahirannya bersamaan dengan tahun wafatnya salah seorang sahabat Nabi yang paling panjang umurnya, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu an. Malik kecil tumbuh di lingkungan yang religius. Kedua orang tuanya adalah murid dari sahabat-sahabat yang mulia. Pamannya adalah Nafi, seorang periwayat hadis yang terpercaya yang meriwayatkan hadis dari Siti Aisyah, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan sahabat-sahabat besar lainnya radhiyallahu anhum. Dengan lingkungan keluarganya yang utama seperti ini, Imam Malik dibesarkan. Awalnya, saudara Imam Malik yang bernama Nador lebih dahulu darinya dalam mempelajari hadis-hadis Nabi. Nador mendatangi para ulama tabi'in untuk mendengar langsung hadis-hadis yang mereka riwayatkan dari para sahabat. Kemudian Imam Malik pun mengikuti jejak saudaranya itu dalam mempelajari hadis. Beberapa waktu berlalu, Imam Malik melangkahi saudaranya dalam ilmu hadis. Kecemerlangannya semakin tampak karena Imam Malik juga menguasai ilmu fikih dan ilmu tafsir. Kisah perjalanan menuntut ilmu dan menjadi ulama di Madinah Imam Malik rahimahullah. Ibu Imam Malik adalah orang yang paling berperan dalam memotivasi dan membimbingnya untuk memperoleh ilmu. Tidak hanya memilihkan guru-guru yang terbaik, sang ibu juga mengajarkan anaknya adab dalam belajar. Ibunya selalu memakaikannya pakaian yang terbaik dan merapikan imamah anaknya saat hendak pergi belajar. Ibunya mengatakan, "Pergilah kepada Robi'ah, contohlah akhlaknya sebelum engkau mengambil ilmu darinya." Imam Malik belajar dari banyak guru dan ia memilih guru-guru terbaik di zamannya agar banyak memperoleh manfaat dari mereka. Di antara pesan dari gurunya yang sangat beliau ingat adalah untuk tidak segan mengatakan "saya tidak tahu". Apabila benar-benar tidak mengetahui suatu permasalahan, salah seorang guru beliau yang bernama Ibnu Harmas berpesan, seorang yang berilmu harus mewarisi kepada murid-muridnya perkataan "aku tidak tahu". Setelah mempelajari ilmu-ilmu syariat secara komprehensif, Imam Malik bin Anas mulai dikenal sebagai seorang yang paling berilmu di kota Madinah. Beliau menyampaikan pelajaran di Masjid Nabawi di tengah-tengah penuntut ilmu yang datang dari penjuru negeri. Salah satu hal yang menarik dari kajian fikih yang beliau sampaikan adalah penafsiran hadis, dan pendapat-pendapat beliau banyak dipengaruhi oleh aktivitas yang dilakukan penduduk Madinah. Menurut Imam Malik, praktik-praktik yang dilakukan penduduk Madinah di masanya tidak jauh dari praktik masyarakat Madinah di zaman Rasulullah SAW. Penduduk Madinah juga mempelajari Islam dari para leluhur mereka dari kalangan para sahabat Nabi. Jadi kesimpulan beliau, apabila penduduk Madinah melakukan suatu amalan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka perbuatan tersebut dapat dijadikan sumber rujukan atau sumber hukum. Inilah yang membedakan mazhab Imam Malik dibanding 3 mazhab lainnya.